11 Fakta Rumah Mode Chanel. Rumah mode Chanel didirikan oleh Coco Chanel yang memiliki nama asli Gabrielle Bonheur Chanel. Rumah mode yang kemudian menjadi salah satu rumah mode paling sukses di dunia ini dibangunnya dengan perjalanan yang tidak mudah. Coco tinggal di panti asuhan dari umur 12 hingga 18 tahun dan banyak menghabiskan waktunya dengan belajar menjahit. Kebiasaannya dalam menjahit itulah yang membuatnya mendapatkan pekerjaan sebagai penjahit dan kemudian menjadi cikal bakal lahirnya rumah mode Chanel. Berikut ini adalah fakta-fakta menarik tentang rumah mode Chanel. 1. Coco membangun bisnis dengan dibiayai kekasihnya untuk menjual topi. Sering terlibat dengan laki-laki kaya dan sukses, ia pun dipertemukan dengan Boy Capel pada tahun 1909. Melihat bakat yang dimiliki kekasihnya, Capel menunjukkan dukungan dengan membantunya secara finansial untuk mendirikan dan mengembangkan toko topi. Desain milik Coco yang berbeda dari biasanya mencuri banyak perhatian dan mendorongnya untuk pindah ke Paris untuk membuka toko pertamanya tahun 1908 dan Deauville tahun 1914. 2. Coco terinspirasi pakaian pria yang kasual. Melihat pakaian laki-laki yang syarat akan kesederhanaan dan kenyamanan, Coco mendobrak dunia fashion bagi perempuan yang saat itu kerap mengenakan korset dan petticoats. Ia pun berambisi untuk membuat pakaian modern yang nyaman untuk kaum hawa. Pada masa terjadinya Perang Dunia Pertama, material jersey yang digunakan oleh Coco Chanel di awal karirnya merupakan material pabrikan yang biasa diaplikasikan untuk pembuatan pakaian dalam pria. Di era ketika hanya gaun mewah dengan korset dan haute couture dianggap sebagai high fashion, Coco menjadi pionir dalam pembuatan pakaian bahan jersey dan pakaian yang terinspirasi dari baju olahraga untuk wanita di masa itu. Di awal karirnya yang bertepatan dengan Perang Dunia Pertama, beragam bahan tekstil sulit didapat sehingga Coco menggunakan jersey yang mudah didapatkan dan murah. Bahan jersey yang mudah dijahit dan nyaman dikenakan para wanita membuat Coco terus menggunakan bahan ini dan menjadikan bahan ini sebagai ciri khas dari rumah mode Chanel. Chanel mempopulerkan penggunaan celana bagi perempuan. Pada tahun 1950, bukanlah hal yang umum bagi perempuan mengenakan celana. Namun, Coco Chanel mendobrak stigma tersebut dengan alasan kenyamanan. Tak hanya celana, ia juga mendesain busana-busana perempuan yang praktis dan nyaman sehingga membebaskan perempuan Prancis yang saat itu harus menggunakan korset dalam berpakaian. 3. Label Chanel meraih kesuksesan tahun 1920-an. Pada tahun 1920, Coco Chanel memperkenalkan Little Black Dress ke dunia fashion. Bagi beberapa orang, Little Black Dress mungkin lebih dikenal dengan gaun karya Givenchy yang pernah dipakai oleh Audrey Hepburn dalam film Breakfast at Tiffany's. Namun faktanya, gaun hitam ini telah hadir bertahun-tahun sebelumnya karena dipopulerkan Coco Chanel. Gaun hitam yang didesain Chanel amatlah sederhana dan berukuran midi dengan model lengan panjang. Pada tahun 1926, Vogue merilis sketsa dress tersebut dan disebut sebagai seragam untuk perempuan modern di masa depan. Bisa dibilang, Chanel mempopulerkan warna hitam dalam dunia fashion. Sebelumnya, hitam amat identik dengan baju berduka. 4. Lahirnya Chanel Suite. Ketika Perang Dunia Kedua mulai berakhir, Christian Dior mengambil alih industri mode di Paris dengan menciptakan koleksi New Look yang mengombinasikan sisi glamor melalui siluet yang ketat dan membuat wanita kembali mengenakan rok panjang. Koleksi karya Christian kemudian menarik perhatian Coco untuk menciptakan ensemble yang lebih modern dan lebih mendukung wanita untuk beraktivitas dengan bebas. Coco pun yang pada saat itu telah berumur 70 tahun mulai melakukan pencarian material yang tepat untuk merealisasikan desain yang ia inginkan. Hal itulah yang akhirnya membawanya untuk menggunakan bahan tweed dan menciptakan Chanel Suite. Chanel Suite yang terdiri dari rok midi bersiluet sedikit loose dan jaket tanpa kerah dengan ornamen kancing emas yang elegan, sukses membuat banyak wanita ingin memakainya dan kembali mengenakan pakaian yang mendukung pergerakan dengan bebas. 5. Coco merancang seragam pramugari.
Di tahun 1966, sebuah maskapai penerbangan yang bernama Olympic Airways meminta Coco untuk merancang seragam para pramugari di maskapainya. Ia pun menciptakan sepasang setelan yang mirip dengan Chanel Suite dengan tambahan aksen pita di bagian leher. Aksesori topi yang menjadi ciri khas rumah mode Chanel juga dirancang Coco sebagai aksesori untuk seragam pramugari ini. 6. Tas quilted Chanel. Tas dengan bahan quilted menjadi ciri khas rumah mode Chanel. Coco Chanel pertama kali menciptakan tas berbahan quilted pada tahun 1929. Kemudian pada Februari tahun 1955 tas tersebut dinamakan 255 sesuai tanggal rilisnya. Di awal kemunculannya, tas ini tidak memiliki shoulder strap karena pada masa itu wanita dilarang untuk menjinjing tas dengan menggunakan shoulder strap. Namun di tahun 1955, ia mulai menambahkan strap di tas 255 untuk mempermudah setiap wanita yang mengenakannya. Pada awal kemunculan tas 255, Coco juga tidak menggunakan logo C yang saling bertautan seperti yang Anda lihat sekarang. Hingga pada tahun 1980, ketika Karl Lagerfeld memimpin rumah mode Chanel, Karl memutuskan untuk menambahkan logo C di bagian interlock tas 255. Coco menciptakan tas dengan material quilt mengambil inspirasi dari jaket pria penunggang kuda di tempat pacuan kuda. 7. Arti logo C. Logo yang diciptakan oleh Coco Chanel pada tahun 1925 setelah ia mendirikan rumah mode Chanel selama 15 tahun dan tidak pernah mengalami perubahan sejak logo ini diciptakan. Coco mendapatkan inspirasi pembuatan logo C setelah ia berkunjung ke sebuah kastil di Prancis saat melihat sebuah jendela yang dihiasi ornamen lengkungan yang menyerupai huruf C yang saling bertautan. Setelah kunjungannya tersebut, Coco melahirkan logo ikonis Chanel dengan simbol huruf C yang saling bertautan. 8. Singa. Singa selalu terlihat dalam perhiasan Chanel karena Coco adalah wanita berzodiak Leo yang berlambang singa. Sepanjang hidupnya ia menyimpan patung singa di samping rokok dan gunting. Singa dapat dilihat pada bagian belakang jas wall miliknya. 9. Chanel nomor 5 adalah parfum terlaris sepanjang masa. Chanel nomor 5 diluncurkan pada 1921. Parfum ini dengan cepat menjadi salah satu yang paling ikonik dan mudah dikenali. Menurut data yang dikumpulkan tahun 2014, secara resmi parfum Chanel nomor 5 merupakan produk minyak wangi terlaris sepanjang masa. Beragam asumsi beredar tentang kecintaan Coco terhadap angka 5. Ada sebuah cerita yang mengatakan angka 5 sebagai caranya mengingat 5 jalanan yang harus ia tempuh untuk menuju ke katedral tempatnya berdoa di masa kecilnya. Angka 5 juga dapat terjadi karena parfum Chanel nomor 5 merupakan sampel kelima yang ditawarkan oleh Ernest Beaux selaku pembuat parfum tersebut. Coco menyukai angka tersebut karena seorang cenayang menyebut angka 5 adalah angka keberuntungan Chanel. 10. Coco mundur dari bisnis saat Perang Dunia Kedua. Coco terpaksa menutup bisnis fashionnya tahun 1939 saat Perang Dunia Kedua. Hubungannya dengan seorang diplomat Jerman menyebabkan rumor bahwa ia memiliki afiliasi dengan Nazi, bahkan beredar asumsi ia seorang mata-mata. Reputasi Coco yang tercoreng disertai depresi ekonomi global yang terjadi, memaksanya mundur dari bisnis untuk sementara. Walaupun menuai banyak kritikan, ia kembali melanjutkan bisnisnya tahun 1954. Coco berhasil unggul berkat desain-desain segar dalam koleksinya, seperti suite rajutan yang berhasil menarik perhatian. 11. Meninggal di apartemennya di Hotel Ritz. Coco meninggal pada usia 87 tahun di apartemennya setelah bekerja. Walaupun tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keluarga, ia telah memiliki kehidupan yang luar biasa. Warisannya untuk dunia fashion begitu berharga hingga saat ini. Setelah Coco meninggal, asisten desainer Gaston Berthelot dan Ramon Esparza melanjutkan bisnis sebelum Karl Lagerfeld mengambil alih label Chanel di tahun 1983 sebagai pengarah kreatif.
Terima kasih telah menonton 11 Fakta Rumah Mode Chanel. Selanjutnya klik video ini untuk mengetahui 10 tanda bahwa kamu memiliki hidup yang indah. Ayo subscribe dan nyalakan notifikasi channel ini untuk menjadi bagian dari komunitas penggemar kemewahan dan kesuksesan.